Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, kita mulai kembali pertemuan kita ya. Pada pekan ini masih pada pembahasan rukun sholat ya. Kita masuk ke rukun yang ketiga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa thalithuha, dan rukun yang ketiga, qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bi ghairihi fi fardin. Qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bi ghairihi fi fardin. Dan adapun yang ketiga adalah rukun yang ketiga, qiyamu qadirin, ya, berdirinya orang yang mampu, ya. Berdirinya orang yang mampu. Nah, berarti di sini mafhum mukhalafah ya. Sekali lagi kalau kita ingin membaca kitab mukhtasar ya. Membaca kitab yang ringkas, kitab ringkasan seperti Fathul Muin ini kan termasuk yang mukhtasar ya. Atau mungkin ya bisa dibilang mukhtasar. Kitab yang ringkas. Nah, itu cara membacanya adalah dengan mafhumul mukhalafah, dengan pemahaman kebalikan. Nah, qiyamu qadirin ya. Syarat yang ketiga adalah berdirinya orang yang mampu. Berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya adalah ya, orang yang tidak mampu itu tidak wajib baginya. Ya, tidak wajib baginya. Alaihi binafsihi. Nah, baik dia mampu berdiri dengan dirinya sendiri ya, au bi ghairihi, atau ya dengan yang lainnya, misalkan pakai tongkat ya, atau misalkan dia menyandarkan ya, dia menyandarkan pada tiang atau apa gitu ya. Intinya dia mampu untuk berdiri walaupun dengan bantuan alat tertentu ya. Nah, kenapa? Karena kaidahnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak dapat jatuh hukumnya ya, tidak dapat dianulir hukumnya hanya dengan perkara yang sulit. Ya, selagi masih dia mampu, maka hendaknya dikerjakan. Nah, lalu fi fardin ya, di dalam sholat fardu, sholat wajib. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Nah, ketika di sholat sunnah berarti qiyam, berdiri itu bukanlah kewajiban, bukanlah rukun. Maka walaupun dia mampu ya, walaupun dia mampu untuk berdiri di sholat sunnah, dia boleh ya, boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya, makanya kenapa kok dibolehkan sholat dalam keadaan duduk, sholat sunnah dalam keadaan duduk kan? Kenapa? Karena ya, sholat sunnah itu kan dia sholatnya banyak gitu ya. Sedangkan kesibukan ya manusia itu kan juga banyak. Maka syariat memudahkan supaya kita tidak masih tetap bisa dapat fadilah sunnah ya. Maka dalam kondisi apapun kita juga boleh untuk sholat sunnah ya. Makanya tidak tidak wajib gitu. Berdiri itu bukan suatu rukun di sholat sunnah. Rukunnya hanya di sholat wajib. Ya. Nah, insya Allah nanti ada penjelasan yang lebih gamblang lagi ya di kitab ini. Nah, selanjutnya
Walau mandzuron au mu'adan. Walaupun salat fardu itu adalah salat mandzur, ya, salat yang nazar, salat yang dinazarkan. Karena nazar itu apa? Nazar itu iltizamu qurbatin lam tajib ya. Apa namanya? Mewajibkan suatu amalan sunnah, yang mana amalan sunnah itu memang dia belum wajib gitu ya. Iltizamu qurbah, mewajibkan atau berkomitmen ya untuk melaksanakan suatu ketaatan yang tidak wajib. Nah, gitu. Iltizamu qurbatin lam tajib. Berarti nazar itu hanya pada perkara yang sunnah saja. Ya, tidak boleh yang kurang daripada sunnah. Atau yang wajib. Nah, itu nggak boleh, bukan ya, nazar itu enggak pada, kalau misalkan menazarkan sesuatu yang sudah wajib, nah itu namanya tahsilul hasil namanya dalam, nah itu ya, tahsilul hasil, mewajibkan sesuatu yang sudah wajib. Nah, jatuh enggak, nazarnya enggak ya, enggak jatuh hukum nazar di situ ya. Jadi nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang sunnah. Hukumnya apa? Ya, kita waktu itu sudah pernah menyinggung ya. Tidak makruh ya, insyaallah. Ya, boleh ya. Tapi nazar qurbah ya, nazar qurbah bukan nazar lijaj insyaallah. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri di bab nazar. Nah, jika dia nazar untuk melaksanakan suatu ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud ya, sholat witir ya, sholat witir dalam mazhab Syafi'i ya. Karena kalau di dalam mazhab Abu Hanifah sholat witir itu wajib. Nah, sholat witir, sholat qobliyah subuh ya, sholat tersebut sholat tarawih. Nah, ketika dia sudah menazarkan, tapi nazar juga ya, nazar itu bukan hanya di hati. Kalau hanya di hati itu belum nazar. Nazar itu ketika sudah dilafazkan ya. Ketika sudah dilafazkan itu baru terjadi nazarnya. Ya, kalau masih di hati itu bukan nazar ya. Nah, ketika dia sudah dilafazkan nazarnya, berarti sudah masuk tuh nazarnya, dan dia wajib menepati nazarnya. Dia wajib menepati nazarnya. Maka ya, yang tadinya asalnya sholat sunnah ya, yang tadinya asalnya sholat sunnah, karena dengan nazar itu sholatnya jadi wajib, maka ya berdirinya pun menjadi rukun. Ya, berdirinya pun menjadi rukun. Ya. Walau manzuran. Nah, di sini kata walau ya, walau seakan-akan mengindikasikan ada khilaf di sini. Ya, atau walau alam, apakah ada khilaf atau tidak, ada perbedaan pandangan atau tidak. Tapi atau bisa juga untuk membantah, misalkan ada lintas pikiran, lalu bagaimana kalau misalkan sholat sunnah terus dinazarkan, kan jadi wajib, apakah kan sholat sunnah tadi berdiri itu bukan rukun, lalu ketika dinazarkan apakah jadi rukun berdirinya? Nah, di sini dijelaskan walau mandzur, hatta walaupun dia sholat mandzur ya, wajib karena nazar, maka berdirinya pun juga rukun. Au mu'adan, atau sholat yang diulang. Sholat yang diulang. Nah, sholat yang diulang ini adalah sholat wajib ya. Sholat wajib yang misalkan dia tadi yang sholat sendiri, lalu dia mu'ad ya, dia i'adah, mengulang kembali ya, mengulang kembali. Nah, itu kan sunnah ya, sunnah untuk diulang kembali. Jika tadi kondisinya misalkan dia sholat sendiri, lalu dia pengen mengulang karena ada jamaah, itu disunahkan juga ya, disunahkan untuk mengulang. Nah, karena hukumnya sunnah, tapi dalam niatnya ya, dalam niatnya dia meniatkan sholat fardu ya, dalam niatnya dia meniatkan sholat fardu. Makanya yang sholat i'adah ini ya, sholat yang kedua ini, dia berdirinya pun juga wajib ya, berdirinya pun juga wajib, jadi rukun gitu. Walaupun tadi hukum asal i'adahnya adalah sunnah, tapi ketika dia mau melaksanakan sholat, dia niatnya adalah niat fardu. Karena niatnya niat fardu ya, maka berdirinya dia di sholat tersebut itu juga merupakan rukun ya, merupakan rukun. Thayyib. Ya, bisa dipahami ya, walau mu'adan di situ.
Nah, selanjutnya wayah sulul qiyam. Nah, bagaimana standar dari berdiri itu? Ya, wayah sulul qiyam dan ya dianggap sah qiyam itu dengan apa? Binas bi fiqari dhahrihi, ya, dengan meluruskan apa namanya tulang belakangnya, di tulang punggung, ya, tulang punggungnya. Ai aidhamihi, yaitu adalah tulangnya. Allati hiya mafasiluhu, yaitu yang persendian-persendiannya. Nah, ya jadi harus meluruskannya tulang punggungnya. Walau bistinadin ila syai'in, walaupun dengan menyandarkan pada sesuatu apapun, baik apa namanya tongkat ataupun kursi ataupun misalkan tiang, ya segala macam, ya. Syai' di sini mutlak, ya. Syai' di sini apa? Mutlak. Mutlak itu apa sih? Mutlak itu artinya syai' di sini kan katanya kata nakiroh, ya. Nakiroh dalam apa? Kalimat yang positif. Berarti menunjukkan mutlak. Artinya apa itu mutlak? Jadi mutlak itu menunjukkan sesuatu tapi sesuatunya itu tidak ditentukan. Nah, itu namanya mutlak. Ya. Jadi mutlak di sini artinya apapun, ya, apapun. Tapi yang jelas jangan benda najis, ya. Karena kalau benda najis dia pegang, nah itu nanti ada pembahasan, ya, itu batal sholatnya. Nah, tapi ala-ala selain benda najis, ya, itu sah untuk dia jadikan sandaran, ya, jadikan sandaran. Ya belum. Kalau masih di dalam hati belum diucapkan, ya belum dianggap nazar. Baik. Walau bisnadillah syai'. Jadi dia menyandarkan ke sesuatu. Ya. Karena ya tadi misalkan kenapa kalau di dalam hati, karena gini, berdasarkan hadis itu, ya, apa namanya hadithun nafsi, yang masih apa namanya yang masih terbesit di dalam hati itu, ya, Allah tidak hitung malam yatakallam an au ya'mal au kama qala alaihi wasallam, ya, selagi belum diucapkan atau belum diamalkan. Nah, gitu. Jadi berdasarkan hadis tersebut, ya, jadi nazar itu belum terjadi, ya, malam yatakallam, selagi belum diucapkan atau belum diamalkan. Berarti standarnya apa? Harus diucapkan dulu, keluar dulu dari lisan, baru nazar dia dapat. Ya. Tayyib. Walau bisinadil la syai'in. Jadi ini umum, ya, umum, mutlak. Mutlak. Bihaitsu law zala la saqata. Nah, ya, ba-nya ini ba taswir, ya. Artinya menggambarkan. Nah, menggambarkan bagaimana sesuatu yang disandarkan tersebut, ya. Jikalau sesuatu tersebut hilang, nah orang tersebut bakal jatuh. Nah, gitulah pokoknya. Standarnya itu, ya. Standar daripada sesuatu yang dijadikan sandaran. Ya. Ya, wa yukrahul istinad. Akan tetapi, ya, menyandar itu makruh, ya. Makruh haitsu la darurah. Jika tidak ada darurat. Nah, kalau ada darurat, ya berarti kemakruhannya hilang, ya. Kemakruhannya apa? Hilang. Haitsu la darurah. Nah, wallahu alam, apakah darurah di sini benar-benar darurat? Ya, apakah ketika ada kebutuhan sedikit itu kemakruhannya hilang? Ini wallahu alam. Karena kan kaidah umum juga, ya, kaidah umum, sesuatu yang makruh itu al-karahatu tazulu bi adnal hajah. Kemakruhan itu dia hilang, ya, dia hilang hanya dengan sedikit kebutuhan. Kalau ada sedikit kebutuhan, maka makruh itu bisa hilang. Itu kaidah umum, ya, kaidah umum.
Nah, tapi ini perlu dicek lagi apakah darurat di sini itu yang dimaksudlah benar-benar darurat atau apa namanya hajah itu hajah. Gitu. Ada soal tadi yang walau manzuran atau muadan tadi itu masuk ke fardu berarti Ustaz? Iya, masuk ke fardu, hukumnya sama seperti fardu. Ya. Tayyib. La bin hina, la bin hinain, la bin hinain. Nah, la di sini ini harfu atof ya, huruf menyambung. Dia menyambung kemana? Nah, ini agak jauh nih. Agak kembali ke binasbi. Nah, kembali ke binasbi. Nah, itu di apa namanya? Di paragraf yang kedua kan wayah sulul qiyamu binasbi. Nah, la-nya ini itu ma'tuf ke sana ya. La-nya ini ma'tuf ke sana. Artinya tidaklah sah ya jika dia berdirinya itu bin hina ya. Bin hina itu artinya dia agak membungkuk ya. Membungkuk. Ingkana aqraba ila aqalli ruku', jika membungkuknya itu mendekati apa? Aqalli ruku'. Batas minimal daripada ruku'. Ya. Kan ruku' itu kan apa namanya? Dia membungkuk sampai ya tangannya itu menyentuh ke apa namanya lututnya jika orang normal ya. Ini poinnya adalah orang normal. Kalau orang apa namanya? Mohon maaf, misalkan dia punya kelainan ya tangannya lebih panjang ya tangannya panjang, walaupun dia berdiri tegak kayak gini dia nyampe ke lututnya itu beda cerita. Tapi ini kalau ini patokannya adalah orang normal. Orang normal ya ketika dia ruku tangannya ketika sudah nyampai ke lututnya itu sudah ruku ya, sudah ruku. Nah kira-kira segitulah ya. Mendekati itu kalau misalkan membungkuknya seperti itu ya sampai batas minimal ruku dan dia tidak ada kelemahan artinya dia normal ya maka berdirinya tidak sah ya berdirinya tidak sah. Nah sedangkan kalau dia membungkuk dia lebih dekat kepada berdiri ya batas minimal berdiri ya maka itu tidak apa-apa. Tayyib. Artinya tidak apa-apa ya berarti masih sah ya sholatnya. Ya walaupun ya yang lebih afdal dia apa namanya berdiri tegak gitu ya. Selagi masih bisa untuk berdiri tegak. Illam ya'jaz ya jika dia tidak memiliki kelemahan an sama milintisab untuk menyempurnakan ya apa namanya berdirinya. Ya kalau misalkan ya kan ini pembahasannya tentang berdiri punggungnya tegak punggung kan. Itu kaki juga harus berdiri maksudnya di sini apa cuma bisa punggung? Iya. Iya, ini kan kondisinya ketika berdiri. Nanti untuk kondisi ketika duduk atau ini insya Allah ada setelah ini. Baik. Nah, kalau misalkan udah karena masalah tua ya, masalah umur, masalah sakit, nah itu beda cerita lagi ya. Ya. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Karena darurat itu harus dilihat ya. Dia mampunya sebagaimana itu. Kalau dia masih mampu untuk berdiri, maka diri ya. Walaupun tadi hanya dengan alat. Atau misalkan punggungnya agak sulit kalau lurus banget. Nah, ya sebisanya aja. Kalau dia masih bisa tapi agak ngebungkuk ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ad-daruratu tuqaddar bi qadariha ya. Sama kaidah juga al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, sesuatu yang mudah dilaksanakan, masih bisa dilaksanakan, itu tidak jatuh hukumnya hanya karena kesulitan yang ada gitu. Nah, lalu ini baru masuk pembahasan orang yang ajiz ya. Yang ajiz artinya orang yang tidak mampu. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun ya. Dan orang yang lemah ya, yang lemah untuk berdiri syaqqa alaihi qiyamun yang dia sulit untuk berdiri ya, yang dia sulit untuk berdiri. Nah,
Nah, terus di sini digambarkan bagaimana sulitnya orang yang berdiri itu bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidah, ya. Dengan ya dia mendapatkan kesulitan yang mendapatkan kesulitan yang sangat gitu ya. Sangat sulit dia untuk berdiri. Masyaqqah syadidah. Kadar masyaqqah syadidah itu seperti apa? Nah, bihaitsu la tuhtamalu adatan, ya. Ketika dia tidak mampu secara kebiasaan, ya, kesulitan ini tidak mampu untuk apa namanya, ditahan gitu ya. Benar-benar udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya, benar-benar sudah tidak bisa lagi. Nah, di sini nanti ada wadhabatu hal imam, ya. Al-imam di sini maksudnya Imamul Haramain, ya. Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, beliau memberikan dhabit, aturan, batas minimal. Kapan dikatakan masyaqqah syadidah? Ya, kapan dikatakan masyaqqah syadidah? Kapan? Wadhabatu hal imamu, ya. Al-Imam sini Al-Imam Juwaini, gurunya ya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau disebut Al-Imam di fikih itu adalah Al-Imam Imamul Haramain, ya. Imamul Haramain Al-Juwaini. Sahibul Waraqat, ya. Pengarang kitab Al-Waraqat. Wa sahibu Nihayatul Matlab. Pengarang kitab Nihayatul Matlab, yang mana karangannya Imam Juwaini itu, ya, disebut Al-Ghaz, ya. Teka-teki karena bahasanya yang sulit gitu. Taib. Nah, wadhabatu hal imam, dan Imam Juwaini di sini ya memberikan apa namanya, standar, ya. Apa katanya di sini? Bi antakuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu, yang di mana kekhusyuannya, ya. Ya. Kekhusyuannya itu hilang. Ya. Kekhusyuannya apa? Hilang. Nah, ketika dia tidak bisa khusyuk dengan kondisi berdiri, artinya karena ada kesulitan tadi, ya. Karena ada kesulitan yang sangat tadi. Artinya bukan bisa khusyuk gara-gara setan, ya. Kalau itu mah ada di setiap orang. Nah, kalau dia memang sakit sekali, ya, benar-benar sholatnya jadi tidak khusyuk, maka dia diperbolehkan untuk nanti, ya, sholat duduk, atau nanti kalau tidak bisa duduk juga, ya, berbaring dan seterusnya, gitu. Nah, sholatun qa'idan. Sholatun qa'idan. Nah, bagi yang lemah tadi, wali ajizin, bagi yang lemah, apa? Sholatun qa'idan. Sholat secara apa? Duduk. Ya. Sholat secara duduk. Ini Masya Allah, ya. Wali ajizin di sini khobar, mubtadanya diakhirkan, itu di sholat. Nah, sholat ini di sini apa? Dia mubtada. Jadi apa namanya? Dia jaraknya agak jauh sekali. Gitu. Sholatun qa'idah. Boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Ya. Nanti akan dijelaskan juga duduknya seperti apa. Nah, ya. Tapi di sini umum dulu, ya. Boleh sholat sambil dalam keadaan duduk. Ya, silakan. Berarti panjang itu tuh khobar set sampai sholatun dari wali ajizin. Enggak, yang khobar wali ajizin aja. Ya. Oh iya. Oke. Kita sedang membahas fikih nanti, ya, untuk yang nahwu di luar majlis saja. Oke. Karakibi safinatin, ya, seperti apa namanya, orang yang sedang menunggangi safinah. Safinah itu artinya apa namanya, kapal, ya, perahu.
kapal apapun. Nah, tapi di sini apa namanya, nggak mutlak gitu ya, ada pembatasnya. Apa? Khofa nahwa dawarani ra'sin, ya. Orang yang sedang menunggangi perahu tersebut apa? Khofa, dia takut, khawatir. Nahwa dawarani ra'sin, dia takut apa ya, kepalanya itu pusing, mabuk gitu ya, mungkin ya, mabuk laut gitu. In qoma, jika dia sholat dalam keadaan berdiri. Alam, karena jarang gitu ya untuk apa namanya di bepergian dengan kapal. Ya, mungkin orang yang bepergian dengan kapal lebih tahu ya, bagaimana kondisi dawaron ras itu, ya, atau mabuk laut itu. Ya. Kalau seandainya dia masih bisa ya masih bisa untuk sholat dalam keadaan berdiri di atas kapal, ya. Dan kalau di kapal kan cenderung mudah ya untuk bisa melaksanakan sholat dengan rukun-rukunnya. Berbeda kalau di pesawat, atau kalau pesawat mungkin masih mudah juga kali. Walaupun nanti ada ikhtilaf, apakah boleh tuh sholat di atas pesawat, apakah tetap sah, karena kan nggak nempel dengan bumi. Nah, itu nanti ada khilaf di situ. Ala kulli hal, tapi masih memungkinkan menurut pandangan yang membolehkan. Nah, terus apa namanya, kereta. Nah, kereta kan agak sulit juga untuk menghadap kiblat, kemana-mananya kan sulit. Ya, kalau untuk kapal kan dia kan masih gampang, karena kan perjalanannya agak jauh, gitu, agak lama juga. Nah, jadi boleh apa namanya di sini untuk sholat fardu di apa namanya di kapal. Nah, kalau di kendaraan-kendaraan yang tadi sulit untuk melaksanakan rukun-rukun, ya kalau misalkan waktunya sudah mepet ya, tidak bisa sholat lagi kecuali dia keluar waktu. Kalau dia nyampe nanti keluar waktu sholat, maka ya sebagaimana penjelasan sudah kita bahas ya, dia tetap sholat, ya tetap sholat, tapi nanti ketika sudah sampai di tujuannya dia mengqadha lagi, ya, mengqadha lagi sholatnya. Taib. Wasalisin. Nah, selanjutnya wasalisin. Itu salisin itu orang yang dia tidak bisa menahan untuk buang air. Artinya apa namanya, kotoran yang ada di dalam dirinya itu keluar terus, baik apa namanya BAK atau BAB atau ya angin gitu ya. Semuanya, pokoknya yang dia tidak bisa menahan ya, itu namanya salis ya. Salis. Wasalisin la yastamsiku hadatsahu, dan dia tidak bisa menahan hadatnya ya, illa bil qu'ud, kecuali dalam kondisi duduk. Nah, maka dia di situ diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, walaupun dia mampu untuk berdiri. Tapi karena dia punya penyakit salis ini ya, mungkin beser ya. Tapi mungkin lebih dari beser gitu. Karena beser kadang ada yang masih bisa ditahan gitu ya. Tapi kalau yang dia tidak bisa ditahan sama sekali, seperti salis ini, ya. Nah, dia tidak sholat kecuali dalam keadaan, dia tidak bisa menahan hadasnya kecuali dalam kondisi duduk, maka dia harus duduk, ya. Maka dia harus duduk. Baik. Ini berarti di sini kan permisalan terhadap contoh duduk-duduknya apa contoh orang-orang lemahnya? Contoh orang-orang yang lemah yang nggak bisa duduk, yang nggak bisa berdiri, gitu. Dan ada banyak lagi contoh-contohnya. Ini kan kaf di sini untuk memberikan contoh saja ya. Artinya masih ada kondisi-kondisi yang lain. Contohnya takut untuk tenggelam ketika sedang di laut, gitu ya. Atau misalkan sakitnya tambah parah, gitu. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, tadi kata Imam Haramain kan tadi kalau misalkan khusyuknya itu hilang. Nah, menurut Imam Nawawi di Majmu'-nya ya, di kitab Al-Majmu', mazhab itu apa namanya, annal mazhaba khilafuhu, ya, menyelisihi pandangan Imam Al-Juwaini. Pendapat yang rajih di mazhab itu
ya, menyelisihi apa yang dipandang oleh Imam Juwaini. Tapi kalau kita tafsirkan apa yang dimaksud Imam Juwaini ini, ya khusyuk, hilangnya khusyuk itu karena memang berdasarkan apa? Kesulitan yang lebih, ya, kesulitan yang lebih, gitu. Intinya ada beda penafsiran, ya. Jadi emang intinya bukan hanya sekedar hilang khusyuknya, enggak, ya. Kalau masih bisa mampu untuk berdiri walaupun ya dikit-dikit masih ada kerasa gitu, ya, ya nggak apa-apa lah, ditahan untuk bisa sholat dengan sempurna, gitu. Taib. Wayan hanil qa'idu liruku'i, dan bagaimana kondisi orang yang duduk itu, kondisi rukuknya bagaimana? Wayan hanil qa'idu, dan orang yang sedang duduk itu, sholat sedang duduk, ya, dalam keadaan duduk, yan hani, dia membungkukkan liruku, untuk dia ruku, bihaitsu, ya, yaitu bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi, ya. Jadi jidatnya, ya, itu sejajar. Tuhadi itu artinya sejajar, makuddama, ya, di depan apa? Di depan rukbatayhi, lututnya. Misalkan dia kondisinya lagi iftirash, ya, dia duduknya duduk iftirash. Nah, duduk iftirash, ya, berarti ya dikira-kira aja jidatnya itu berada di depan lututnya, ya, di depan apa? Lututnya. Nah, ini batas minimalnya, ya, batas minimal. Adapun sempurnanya, ya, ini kalau kita bicara sempurna, berarti sunnah, ya. Sempurnanya dengan apa? Sejajar, ya, jidatnya dengan tempat sujudnya, sejajar. Nah, berarti agak lebih dikedepankan lagi. Kalau sudah sejajar dengan tempat sujudnya, nah berarti itu sudah yang paling sempurna, ya. Ya, terkait yang pertanyaan ini, ya, salisul baul. Jadi wallahu alam, ya. Jadi ketika dia ada salisul baul, ya. Jadi ketika dia misalkan kondisi-kondisi tertentu, ya. Ya, jadi misalkan apa namanya? Tadi kan, tapi kadang di tengah sholat keluar, tetap keluar, ya, dan bisa dirasakan saatnya. Apakah dia di tengah sholat boleh langsung duduk untuk mencegah salisul baulnya? Ya, kalau ya berdasarkan zahirul ininya, ya, zahirul ibarahnya, kalau dia memang misalkan tadi kondisi lagi berdiri tengah sholat, tiba-tiba dia ini, maka dia langsung duduk, gitu, ya. Dia langsung duduk untuk apa namanya? Istimsak hadasnya, gitu, ya, untuk bisa menahan hadasnya, gitu. Tapi juga, ya, itu kalau memang benar-benar dia bisa istimsak, benar-benar bisa menahan dalam kondisi duduk, ya. Kalau memang dia keluar terus, ya, ya berdiri aja, gitu, ya. Ini kondisinya ketika dia bisa istimsak dalam keadaan duduk. Tapi dengan syarat juga, ya, ingat syarat salisul baul apa? Dia apa namanya, membungkus kemaluannya, ya, supaya najisnya itu tidak menyebar kemana-mana. Dan apa namanya, wudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, itu syarat-syarat itu harus diperhatikan, ya. Bukan hanya apa namanya
oh saya bisa istimsak hadas ketika duduk, enggak ya, tetap dia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut ya. Dia wudhu ketika nah ya gitu. Jadi apa namanya, diperhatikan syarat-syarat salisul baul juga ya, salisul apa namanya, daimul hadas, namanya daimul hadas, baik salisul baul ataupun istihadah ya, mustahadah, itu syaratnya sama, itu dia boleh wudhu hanya ketika masuk waktu sholat dan wudhu untuk menahan kemaluannya dengan Imam Nawawi ya. Tapi lebih baiknya sih kita langsung masuk ke kitabnya gitu. Mungkin ya, mungkin tapi nanti takawul. Karena di sini ada dua pernyataan dari Imam Nawawi, habis itu kata Imam Nawawi kan yang roji dalam madhab itu yang menyelisihi pendapat Imam Haramain. Karena kata Imam Haramain, masyaqqah syadidah tudhib khusyu'ahu. Yang mana masyaqqah syadidah ini yang menghilangkan kekhusyuannya. Nah, tapi dijawab oleh ulama yang lain ya, bahwasanya hilangnya khusyuk itu karena bersumber daripada masyaqqah syadidah, ya, kesulitan yang lebih gitu. Ala kulli hal nanti kita coba rujuk lagi ya ke kitabnya Imam Nawawi. Baik. Far'un. Kita masuk ke far'. Qala syekhuna, berkata syekh kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami ya, yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada. Nah, boleh bagi orang yang sakit, yang sedang sakit, amkanahul qiyam, dia mampu untuk berdiri bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Lawin faroda. Nah, ketika dia sedang sholat sendiri, ya, ketika dia sedang sholat sendiri. La in sholla fi jamaah, bukan dalam ketika dia sholat berjamaah. Jadi ketika dia sholat sendiri, dia bisa untuk berdiri tanpa ada kesulitan. Sedangkan ketika dia sholat berjamaah, nah nanti dia ketika dia berdiri ada kesulitan. Ya, mungkin ada ya kondisinya seperti ini. Nah, lalu kalau ada yang kondisi seperti ini bagaimana? Ya. Fikihnya, hukum fikihnya bagaimana? La in sholla fi jamaah, tidak jika dia sholat dalam kondisi berjamaah. Illa ma'a julusin fi ba'diha, kecuali dia harus duduk di sebagian sholat. Ya. Boleh apa? Nah, tadi belum ada fa'ilnya tuh ya. Ya juz itu fi'il, butuh fa'il. Nah, fa'ilnya mana? As-sholatu ma'hum. Nah, di situ fa'ilnya. As-sholatu ma'hum ma'al julusi fi ba'diha. Boleh sholat bersama mereka dalam jamaah ya. Ya. As-sholatu ma'hum, dalam sholat dalam kondisi jamaah, ma'al julusi fi ba'diha, yang dimana dia harus duduk ya di sebagian sholatnya.
Paham ya permasalahannya ya? Wa in kanal afdalu al-infirada, walaupun yang lebih afdal dia sholat dalam keadaan munfarid. Yang mana dia ketika munfarid, ketika dia sholat sendiri, dia bisa untuk berdiri di sepanjang sholat. Nah, jadi yang afdalnya ketika dia munfarid, sholat munfarid. Karena kenapa? Karena ketika dalam kondisi munfarid dia kan rukunnya bisa terpenuhi. Sedangkan dalam kondisi jamaah ya dia rukunnya tidak bisa terpenuhi ya. Walaupun secara pahala kan secara hukum asal ya pahalanya kan secara asal ya, bukan dalam kondisi ini. Secara asal jamaah itu pahalanya lebih banyak daripada sendirian. Cuma dalam kondisi ini karena dia bisa melaksanakan rukun semuanya ya. Dan yang ini yang dalam kondisi jamaah dia melaksanakan dengan kondisi rukhsah ya, dengan kondisi rukhsah, maka menurut mazhab Syafi'i di sini lebih afdol dia jika dalam kondisi sendirian, walaupun ya dalam kondisi sendirian ya, karena dilihat dari dia bisa mendatangkan seluruh rukunnya. Dan rukun itu ya itu lebih afdal daripada rukun itu kan berarti azimah ya, hukum asal. Rukun atau azimah itu lebih baik daripada rukhsah. Ya. Mazhab Syafi'i itu azimah itu lebih baik daripada rukhsah. Makanya nanti dalam beberapa kondisi itu ya qasar itu ya itmam itu lebih baik daripada qasar dalam beberapa kondisi. Anda nggak memperinci ya. Nanti ada perinciannya nanti ada di sholat musafir. Kalau kasusnya bagaimana sih? Ya, maksudnya bagaimana? Putus-putus yang suara. Kasus misalkan kan kasus ini kan dijelasin jamaah dia harus duduk. Ini kasus di realnya gimana sih di lapangannya sih? Misalkan rakaat pertama dia mampu berdiri ya. Kan kalau kondisi jamaah kan misalkan ya dia kalau kondisi sendiri mungkin dia bacanya bisa lebih cepat gitu kan. Bacanya bisa lebih cepat kan dia pakai bacaan hadar misalkan. Baca Al-Fatihahnya cepat, baca suratnya cepat. Artinya dia ketika berdiri pun dia mampu gitu untuk menyelesaikan 4 rakaat ya 5 menit gitu kan. Dia masih mampu tuh kalau 5 menit. Tapi kalau misalkan di jamaah karena misalkan imamnya dia baca tahqiq misalkan ya, bacaannya lambat kan bisa jadi gitu. Jadi rakaatnya itu dia ya payah gitu akhirnya. Capean, nggak mampu untuk berdiri lama. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi misalkan di rakaat pertama dia udah masih mampu. Rakaat kedua masih mampu, rakaat ketiga dia nggak mampu. Ya, lemah dia. Ya. Karena dia punya sakit misalkan di daerah lututnya gitu. Ternyata pas di rakaat ketiga dia sudah tidak bisa berdiri. Nah, kondisinya dia ya seorang itu bisa lah mengukur dirinya sendiri gitu ya. Kapan dia bisa berdiri, kapan dia harus duduk gitu. Kalau orang yang awalnya baca Al-Fatihah berdiri lalu duduk, itu mualahnya terputus nggak ya? Mualah dalam Al-Fatihah maksudnya mungkin? Mualah Al-Fatihah kali ya? Maksudnya apakah terhitung hukumnya terhitung awal atau boleh lanjut aja gitu? Iya, mualah Al-Fatihah maksudnya? Iya betul. Mualah Al-Fatihah betul kan? Bukan. Okay. Coba kita cek lagi. Mualah yang harus di Al-Fatihah itu kadarnya berapa? Nah, sebentar.
Saktatu tanafus ya. Ya. Saktatu tanafus ya. Mualah itu artinya berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Nah, kan batas minimal itu saktatu tanafus artinya apa namanya? Diam untuk apa namanya? Mengambil nafas ya. Diam untuk mengambil nafas. Kalau kita kiaskan dengan zikir ajnabi, kalau takhallulnya itu zikir ajnabi, kan gini, kalau misalkan dalam Al-Fatihah itu dia terputus dengan zikir. Zikir itu kan dibagi dua, ada zikir ajnabi sama zikir yang berkaitan dengan sholat. Kayak misalkan amin gitu ya, menjawab aminnya apa namanya imam. Nah itu kan zikir yang ada di dalam sholat juga. Nah itu nggak memutus mualah ya, nggak memutus mualah. Nah kecuali zikir ajnabi, kayak misalkan dia ada yang bersin ya, dia bersin maksudnya, bukan ada yang bersin, dia bersin terus dia mengucapkan alhamdulillah. Nah itu kan zikir ajnabi karena tidak berkaitan dengan sholat ya, maka itu baru memutus mualah. Nah kalau kita kiaskan ke sana, kiaskan ke amin ya, kan amin kan berarti dia ada kaitannya dengan sholat ya, ada kaitannya dengan sholat. Nah wallahualam, mungkin itu tidak apa namanya memutus mualah ya, tidak memutus mualah. Maka di sini nanti insyaallah akan dibahas ya di pembahasan Al-Fatihah. La yu'idul Fatihata bitakhalluli malahu ta'alluqun bisolah. Tidaklah memutus Al-Fatihah dengan sesuatu ya yang diselipkan yang berkaitan dengan sholat ya, yang berkaitan dengan sholat. Mungkin seperti itu. Sama ketika apa namanya sujud tilawah juga sama ya. Kayak misalkan sujud tilawah. Dia apa namanya imamnya sedang baca ayat tilawah, ayat sujud tilawah. Terusnya dia makmumnya sedang baca Al-Fatihah. Makmumnya sedang baca Al-Fatihah. Nah, itu enggak memutus kan. Tidak memutus apa namanya bacaan Al-Fatihahnya dia. Atau doa, kalau misalkan imamnya sedang baca ayat tentang yang berkaitan dengan rahmat atau yang berkaitan dengan azab, nah itu kan disunahkan doa juga di situ. Atau misalkan apa namanya di surat Al-Atin tuh ya, alaihissallahu biahkamil hakimin, apakah Allah itu apa namanya hakim yang paling adil gitu kan. Nah, kan disunahkan untuk menjawab bala wa anadzalika minasyahidin. Nah, ketika kita mengucapkan itu di sela-sela Al-Fatihah kita tidak ini ya, tidak memutus mualahnya. Mungkin seperti itu. Baik. Ah, itu mah enggak ya. Walaupun ada pandangan ya. Wallahu alam, Anda belum ngecek tapi katanya ini pandangannya Imam Ghazali. Pandangan Imam Ghazali karena Imam Ghazali mensyaratkan ya, bahkan menganggap rukun apa namanya khusyuk itu merupakan rukun dalam sholat. Sedangkan yang rajih dalam mazhab Syafi'i khusyuk itu bukanlah rukun, akan tetapi dia sunnah. Ya, sunnah. Nah, kalau menurut pandangan Imam Ghazali, ya karena khusyuk itu merupakan rukun, maka lebih baik dia sholat sendiri munfarid daripada sholat berjamaah. Kalau tidak salah, Anda pernah baca ibarah itu, ya nanti mungkin bisa dicek lagi. Ya.
Nah, kalau menurut pandangan pandangan yang rajih dalam mazhab Syafi'i, karena khusyuk itu bukan rukun ya, maka dia tetap lebih baik sholat berjamaah walaupun tidak khusyuk, ya, walaupun tidak khusyuk. Taib. Mungkin yang tadi jelas ya. Mudah-mudahan sih ada ibarah sorihahnya ya. Ya, mudah-mudahan ada ibarah sorihahnya. Tapi kalau kita lihat ya, bisa dikiaskan ya, insya Allah ya menyerupai ya, karena dia ada ta'alluq, ada kaitannya dengan sholat. Gitu. Wakadha, kita lanjutkan. Wakadha idza qara al-Fatihah faqat lam yaqul. Ya. Dan juga ketika dia membaca Al-Fatihah faqat, ya, lam yaqul. Dia tidak duduk. Kalau dia cuma baca Al-Fatihah saja ketika sholat ya, dia cuma bisa baca Al-Fatihah saja, misalkan kondisinya lagi munfarid ya, dia cuma bisa baca Al-Fatihah saja. Kalau dia baca Al-Fatihah saja, dia bisa berdiri. Tapi kalau dibarengi dengan surat, dia harus duduk. Nah, yang lebih afdol yang mana? Boleh nggak kondisi seperti itu? Al-Fatihahnya dia berdiri, pas suratnya dia duduk. Boleh nggak? Nah, awis surata kok ada, atau dia membaca surat tapi dia dalam kondisi duduk, fiha, di dalam sholat. Nah, jazalahu qiraatuha ma'al qu'ud. Boleh baginya membaca surat tersebut ma'al qu'ud, dalam kondisi duduk. Wa in kana al-afdalu tarkuha. Walaupun yang afdalnya adalah dia meninggalkan surat tersebut. Gitu. Ya. Baik. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Wal afdalu lil qa'idi al-iftirashu. Dan yang paling afdal untuk orang yang duduk nih ya. Sekarang duduk. Nah, nanti kita masuk ke rukun duduk ya. Baik duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat ya. Baik tahiyat awal ataupun tahiyat yang akhir. Nah, itu boleh kondisinya nggak ada batas minimal, yang penting duduk gitu. Yang penting apa? Duduk. Yang mau duduknya dalam kondisi bersila, tawarruk, atau iftirash, ataupun ya yang dalam kondisi apa sih? Yang dalam hadis itu yang tercela dalam keadaan iqa ya. Dalam kondisi iqa ya. Nah, itu boleh. Artinya boleh, ini bisa makruh, bisa mubah ya. Nah, tapi yang afdol itu nanti tergantung kondisinya. Kalau misalkan dia tasyahud awal, afdolnya iftirash. Kalau tasyahud akhir, afdolnya tawarruk. Ya. Maka ketika dia tidak bisa berdiri, maka dia tadi boleh kondisi duduknya dalam bentuk apapun. Nah, tapi yang afdolnya apa? Wal afdalu lil qa'id al-iftirash. Duduk iftirash. Sebagaimana ketika tasyahud awal ya. Lalu yang kedua, summat tarabbu'u. Nah, kalau dia tidak bisa iftirash ya, maka yang afdal yang kedua adalah dia tarabbu', duduk sila. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa duduk sila, maka apa yang afdal? Selanjutnya, tsummat tawarruku. Maka dia ya tawarruk ya, duduk tawarruk. Tawarruk itu berarti duduk kayak seperti tasyahud ya, duduk tasyahud akhir ya. Nah, selanjutnya fa in ajaza anis salati qa'idan. Nah, jika dia tidak mampu untuk sholat dengan kondisi duduk ya, shalla muttaji'an, maka dia sholat dalam kondisi berbaring. Nah, berbaring di sini ada dua ya.
Ada yang dinamakan muttaji', ada yang dinamakan mustalqin nanti ada. Nah, kalau muttaji' dia berbaring dengan menghadap baik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ya. Nah, muttaji'an. Shalla muttaji'an. Nah, dia berbaring ala janbihi. Ya, dia berbaring dengan menyandar dengan bertumpu pada sisi sebelah kanan yang dimaksud di sini. Ya, sisi sebelah kanan. Jadi berbaringnya dia dengan bersandar ya pada sisi sebelah kanan. Nah, kalau menyandar dalam kondisi ittija seperti ini ya, berbaring dengan menyandar pada sisi sebelah kanan, sisi sebelah kanannya ini itu sunnah. Artinya kalau dia menyandar pada sisi sebelah kiri, nah itu juga nggak apa-apa, tapi makruh nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Nah, mustaqbilan lil kiblah, dia menghadap kiblat. Biwajhi dengan wajahnya, berarti kan seperti ini ya. Misalkan kiblatnya di sana, nah kita berbaring ya, ittija dengan menyandarkan pada sebelah kanan. Nah, wajahnya kita hadapkan ke kiblat ya. Wa muqaddami badanihi, dan juga bagian depan badannya, yaitu yang lebih tepatnya apa? Dadanya. Dadanya kan ketika kita di pembahasan istiqbalul kiblah, yang menjadi acuan ya menghadap kiblat itu apa? Bukan wajahnya ya, tapi dadanya. Ya, kalau dadanya itu berpaling dari kiblat itu baru batal. Tapi kalau wajahnya berpaling dari kiblat itu tidak batal. Baik. Wa yukrahu alal janbil aisar. Nah, makruh dia ketika bersandar pada sisi sebelah kiri, yang mana dia masih bisa ngadep kiblat kan, kalau dia walaupun dia bersandar sebelah kiri ya. Tapi tadi makruh bila udhrin, jika tanpa ada uzur, tidak ada uzur syar'i, nah makruh di situ. Famustalqiyan. Nah, fa di sini kan menunjukkan tartib ya, artinya dia tidak bisa kondisi tersebut dulu baru berpindah ke kondisi yang setelahnya. Ya, fa di sini untuk tartib ya, lit tartib. Mustalqiyan. Dalam kondisi apa? Mustalqin. Mustalqin itu rebahan. Ya. Tidur ya. Punggungnya ditaruh ke tempat tidurnya dia. Mustalqiyan ala dhahrihi, ya, menyandarkan pada punggungnya. Artinya dia rebahan ya. Wa akhmasahu, dan ya telapak kakinya ilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi kalau dia hanya bisa berbaring seperti itu ya, maka arahkan kakinya itu ya, telapak kakinya itu ke arah kiblat. Gitu. Nah, ini misalkan kayak di rumah sakit ya, kayak di rumah sakit. Nah, itu coba diarahkan, kalau kan mesti bisa digeser-geser tuh ya, tempat tidurnya itu diarahkan ke arah kiblat ya, diarahkan ke arah kiblat. Jangan asal tidur gitu aja. Ya, kalau orang sakitnya mungkin ya jangan ya, tapi tempat tidurnya gitu, tempat tidurnya itu diarahkan ke arah kiblat supaya dia bisa sholat dengan mengikuti ketentuan yang ada. Wa yajibu an yadha'a tahta ra'sihi nahwa mikhaddah, dan wajib baginya untuk menaruh di bawah kepalanya itu nahwa mikhaddah, ya seperti bantal gitu ya, seperti bantal, artinya boleh yang lain juga. Ya, yang jelas kepalanya itu agak dinaikkan supaya bisa kepalanya menghadap ke kiblat. Liyastaqbila biwajhihi al-kiblat, tak supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Kasur rumah sakitnya sudah digeser, bagaimana Ustaz? Bagaimana ini? Sulit sama sekali, tidak mungkin memungkinkan untuk dipindahkan gitu ya. Orang sakitnya pun juga tidak mungkin dipindahkan ya.
Tidak mungkin Ustaz. Karena kan kadang Oh, iya. ada pasien lain juga di sebelah kan, jadi agak sulit Oh kalau iya, agak ribet ya. Nah, apalagi yang kelas 3 ya. Kelas 3 kan sempit banget. Nah, itu juga jadi dilema juga ya, harus bahsul masail yang seperti ini. Apakah tapi ya wallahu alam, kalau sudah sembuh, coba nanti apa namanya, ini baru sekedar ini aja ya, tapi mungkin ada pandangan lain atau mungkin ya ada yang terlewat dari saya gitu ya. Nah, itu nanti mungkin ada pandangan lain yang mungkin tidak perlu dikodok gitu ya, tapi yang abro li dhimmah dia mungkin dikodok gitu sholatnya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Tafadhal. Ini kan di sini kan terkait sholat dengan cara duduk ya Ustaz. Iya. Yang pertama itu kan iftiros, yang paling utama kan iftiros. Terus usila, terus tawaruk Ustaz ya. Terus kalau misalnya selonjoran gitu kakinya gimana Ustaz? Karena sakit gitu Ustaz. Kalau sila, kalau tawaruk, dan yang ini nggak bisa gitu. Akhirnya dia selonjoran gimana tuh Ustaz? Ya kan itu masih disebut duduk kan? Iya duduk. Nah, iya. Karena kan tadi apa namanya, duduk itu tidak ada batasannya. Artinya yang penting dia duduk gitu. Nanti insya Allah masuk ke bab duduk ya. Duduk apa? Duduk di antara dua sujud gitu. Nah itu dia tidak ada batasannya. Artinya tidak ada tempat-tempat yang harus nempel ke tanah gitu maksudnya. Ya. Kayak misalkan kalau sujud kan ada ya, ada kayak apa batas minimalnya, yaitu apa jidat, terusnya kedua telapak tangan, terusnya kedua lutut, terusnya ujung-ujung jari kaki. Nah itu kan harus nempel ke tanah. Itu harus diperhatikan kalau dalam sujud. Nah sedangkan dalam duduk ini tidak ada apa ya, yang penting dia duduk gitu. Kalau disebut duduk ya udah, walaupun dengan menyenjolkan kaki gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kondisi-kondisi afdolnya saja. Ya, kondisi apa? Afdol. Nah, tadi diurutkan. Afdolnya iftirash, habis itu tawarruk, habis itu apa namanya? Ittija. Sila, habis itu tawarruk. Gitu, seperti itu. Kalau misalkan ada kasus orang luka dari motor itu kakinya banyak itu lukanya, terus dia berpakaian tuh susah untuk satur aurah, tapi dia akalin ditutupin atasnya aja gitu Seth. Jadi misalkan ada guling 2 atau pokoknya penghalang untuk bisa tutupin di atasnya, itu sah nggak Seth sholatnya? Begitu. Batas aurat kalau untuk laki-laki ya, untuk laki-laki pertama ya dari atas saja. Dari atas sama dari samping nggak kelihatan. Tidak dari bawah. Paham? Jadi kalau seandainya dari depan. Kalau duduk kan dari depan. Misalkan diurusin kakinya kan dari depan. Kan kita di kasur. Iya. Ya berarti kan cuma itunya aja kan. Bagian atas sama sampingnya aja kan yang ketutup. Iya. Kaki depannya kebuka saat kaki di antara. Oh, kaki depannya kebuka. Berarti kelihatan dari samping juga ya. Samping bagian depan gitu. Dari samping. Iya, maksudnya dari depannya. Kan soalnya samping itu artinya tuh keliling gitu. Dari sini berarti kelihatan ya. Iya, itu nggak sabar sih. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat maksudnya. Ya sama. Walaupun antum kalau apa namanya tanpa busana pun dalam keadaan gelap sekalipun juga nggak sah salat. Gitu. Jadi walaupun nggak ada yang lihat. Ini tadi kayak kaidahnya kalau laki-laki dari atas sama dari samping, ya. Tapi kalau perempuan dari atas, samping, dan bawah. Jadi bawahnya pun juga harus ketutup. Selanjutnya apa lagi? Wa yukrahu ala wa yajibu an wa an yumi'a ila saubil qiblati raki'an wa sajidan. Dan harus mengasih isyarat ya ila saubil qiblah, ke hadapan kiblat, raki'an wa sajidan. Ya.
Rokian artinya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. In ajiza anhuma, jika dia tidak bisa melaksanakan keduanya. Lalu kalau bisa gimana? Ya udah, ya ruku dan sujud secara sempurna gitu. Intinya itulah ya. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu harus dilihat kadarnya. Yang dia bisa kerjakan, yang tidak bisa ya udah. Bagaimana rukhsah yang ada, ketentuan rukhsah yang ada gitu. Bisa dipahami ya? Nah, terus fa'ina ajiza, kalau dia lemah untuk mengisyaratkan ruku dan sujud, ya benar-benar hanya bisa berbaring saja. Apa? Ajru af'al salati ala qalbihi. Dia melaksanakan salat ya atau menghadirkan salat itu di dalam hatinya. Ya, dia kayak salat aja dalam hatinya. Ya. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Belum deh. Kelewat Afan. Fa'in ajiza anil ima bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Kalau dia tidak bisa memberikan isyarat dengan kepalanya, ya, kepalanya, aw ma'a bi ajfanihi, maka dia memberikan isyarat dengan kelopak matanya. Nah, fa'in ajiza an ajra af'ala shalah ala qalbihi, dan jika dia lemah untuk melaksanakan ya atau mengisyaratkan ruku dan sujud dengan kelopak matanya, maka ya dia melaksanakan sholat dengan hatinya. Fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu tabitan, maka sholatnya tidak akan pernah jatuh ya, walaupun dia dalam kondisi apapun selagi akalnya masih ada. Nah, inilah kenapa pentingnya sholat gitu ya. Karena walaupun dalam kondisi seperti ini ya, jika akalnya dia masih bisa berakal, dia masih bisa ya, dia masih punya akal, maka sholat masih wajib baginya. Fala tasqut anhu sholatu madama aqluhu tsabitan. Itu kalau orang pingsan wajib kodo nggak, Seth? Pingsan, dilihat dulu. Kalau pingsannya dia dari awal waktu, misalkan ini sebelum waktu zuhur, habis itu masuk waktu asar, dia masih pingsan, ya, dia nggak wajib sholat zuhur. Kecuali dia gini, dia belum sholat zuhur, udah lewat setengah jam, dia pingsan, terusnya baru bangun ketika habis asar, habis asar, maghrib lah dia baru bangun. Wajib nggak qada zuhur? Wajib, karena dia masih punya hutang zuhur. Gitu. Kayak kasus haid. Karena ketika dia sebelum pingsan, dia ada kewajiban yang ada di pundaknya. Dia belum melaksanakan, maka dia harus mengqadanya ketika dia sudah ketika dia sudah sadar. Gitu. Tapi mungkin sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nanti ada ya di pembahasan terkait dengan duduk di antara dua sujud. Mana ya? Duduk di antara dua sujud. Ini di sini wathaminuha julusun baina sajdataini. Nah, ini nanti akan dibahas lebih rinci lagi terkait dengan duduk ya. Tidak lagi yang ini didiskusikan?
Cukup mungkin? Cukup mungkin Ustaz. Kayaknya nggak ada. Ya. Nah, Kalau ada silakan. tapi mungkin habis ini. Nah, Ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di pekan depan Ustaz. ya, insya Allah. Nah ini nanti untuk yang terkait rumah sakit ini mungkin udah ada mungkin ya, bisa nanti dicek. Karena ini harus bahas masalah juga ya. Kira ada ibarah yang menerangkan terkait dengan kondisi seperti ini. Tapi zahirnya ya, apa yang aneh pahami dari ibarah yang ada gitu ya, itu dia wajib mengkodok karena dia sama ketika dia kondisinya sulit untuk mendapatkan air dan debu. Nah makanya dia sholat aja, tapi ketika dia sudah menemukan salah satu dari dua tersebut, baik air ataupun debu, maka dia mengkodok lagi. Ya. Sama ketika dia safar, dia tidak bisa melakukan rukun, tidak bisa menyempurnakan rukun, maka dia tetap sholat, tapi nanti dia ketika sudah kondisi normal, dia mengkodok sholat yang terlewat tersebut. Ya. Tetap sholat di perjalanan, tapi ketika sudah sampai dia dikodok. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Aktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik.